Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan admin Spamat di sini. Ini adalah mesin cuci LG WP700N. Ya, kita akan bongkar-bongkar. Kita siapin dulu alat-alatnya ya. Satu, multitester. Ini yang kita butuhkan, obeng kombinasi. Terus ini ada tang potong, juga tang jepit. Ya, cukup simpel saja udah alat-alatnya. Mesin cuci ini masalahnya adalah dia tidak bisa muter di bagian pengeringnya. Oke, kita akan bongkar-bongkar sebentar. Oke, ini ada dua baut. Kita buka dulu cover belakangnya. Kita bongkar dulu teman-teman ya. Oke, ini adalah penampakan dalam dari mesin cucinya. Kita gunakan multitester. Jadi analisa, kita harus analisa dulu nih dimana kerusakan yang terjadi. Oke, ini kita koneksikan dulu multitesternya di bagian koneksi ya. Jangan lupa kita akan mengukur apakah kabel-kabel ini sudah terkoneksi dengan baik atau ada yang terputus. Kita lihat wiringnya. Kita akan dari ujung ke ujung aja. Jadi dari ujung steker langsung ketemu di kabel di motor ya, di motor pengeringnya, di motor atau dinamo pengering. Oke, ini dia wiringnya. Ada door switch, itu switch pintu pengering, dan spin timernya dan timer. Jadi spin timer dan door switch ini dihubungkan dengan cara seri ya, dari steker ke motor. Jadi salah satu keduanya harus aktif. Jadi jika salah satu terputus, maka otomatis mesin cuci atau bagian dinamo atau motornya dia tidak akan berfungsi. Jadi keduanya harus aktif. Jadi si timer aktif itu kalau disetel diputar, artinya di setel di timernya. Jadi ketika di off dia sudah pasti posisinya off ya. Oke, ini kita lihat. Kalau kita lihat tadi di bagian wiring kabel dari steker yang dari door switch dan timernya itu ada pada kabel warna abu-abu. Oke, kita akan kita akan cek koneksinya dari ujung steker ke ujung kabel yang mengarah langsung ke dinamo atau ke motornya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, untuk aktifannya dia timer harus diputar. Oke, ini posisinya timer belum saya putar, belum terjadi koneksi, masih terputus. Nah, ketika timer diaktifkan, ternyata dari steker ke dinamo baik-baik saja. Artinya apa? Artinya kabel yang dipasang secara seri tadi itu berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala. Oke, kemudian kita akan melakukan tes pada ujung kabel steker yang satunya. Kita lihat wiringnya lagi ya teman-teman. Di wiringnya ini kabel satunya lagi ada di kabel black ya, BK itu black.
Oke, kita cek, kita cari dulu kabel yang dari steker, kabel hitam yang langsung ke motornya. Oke, sebentar saya cari. Diusahakan dari ujung ke ujung ya, biar langsung nyambung ke motornya teman-teman. Jadi kabel yang satunya ini dia langsung tidak diserikan, tidak diparalelkan dulu, dia langsung dari ujung steker dia langsung ke motor. Karena yang dibuat sensor atau switch dia hanya satu kabel saja. Ya, di situ ada kabel warna black ya, warna hitam ya teman-teman. Kabel warna hitam ternyata kita cari. Oh, warna putih ya, maaf. White. Oke, karena yang warna black dia langsung dari ini, ternyata langsung dari kapasitor, maaf, dari kapasitor. Sebagai informasi saja, jadi cuman pengeringnya saja di sini yang mati ya. Jadi motor untuk washingnya itu dia masih berfungsi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kapasitornya baik-baik saja, karena satu kapasitor di sini dipakai untuk dua motor. Meskipun di wiringnya kita lihat, kita bisa baca bahwa kapasitor di dalamnya memang terpisah. Jadi besaran kapasitornya untuk motor yang washing dan motor yang dinamo pengeringnya berbeda. Oke, ternyata koneksinya juga bagus. Artinya apa? Artinya kabel steker yang menuju ke motor tidak ada kendala. Oke, untuk kelistrikan saya anggap ini sudah fix, sudah tidak ada masalah, karena kita anggap kapasitornya tidak ada masalah, karena dia bisa menggerakkan motor pada washing ya, motor washingnya. Oke, analisa kedua kita lakukan di bagian mekaniknya. Oke, untuk memastikannya berarti kita harus bongkar kap atas. Di sini ada dua baut ya teman-teman, ada dua baut. Perlu diketahui kita harus hati-hati ini, jangan asal ceklek-ceklek bongkar ya. Kita harus tahu tekniknya, kita harus pelajari gimana caranya biar pada saat membuka kap ini tidak rusak atau kunci-kuncinya tidak patah. Nah, di sini ada satu trik membukanya, kita geser ya, kap atasnya itu kita geser dulu, kita dorong, ceklek, nah dia bergeser. Nah ini dia udah bergeser, berarti kuncinya sudah terlepas. Oke, perhatikan teman-teman, kita coba lagi. Nah ini pada saat dia ngunci, kemudian kita dorong, nah setelah ini dijamin penguncinya tidak akan patah. Oke, kita beresin dulu ini. Kita akan buka kap, kita akan cek mekanik dari, karena motor ini terdiri dari sensor mekanik dan sensor elektrik ya. Karena di dinamo pengering ini ada semacam sensor mekanik, sensor motor untuk pengeringnya. Oke, kita buka dulu sebentar, saya lagi nyari ruang. Oh ya, ini masih terhubung, jadi susah diangkat. Kita akan melepaskan dulu pengait.
dia buat washing, dia buat pengeluaran air. Jadi ketika ditarik air akan naik dan keluar, buat ngeluarin air teman-teman. Yang satunya yaitu sensor pada atau switch pada mekanik motornya. Waduh, ini lepas. Mungkin di sini masalahnya teman-teman ya. Kita lihat sobek dia. Ya, mungkin di sini masalahnya. Ini dinamonya bisa kita lihat, dia ada semacam pengait sebagai switch ya. Jadi ketika switch cup ya, dia ketika dibuka maka cupnya, motornya akan mati. Ketika dibuka cupnya, tutup pengeringnya itu. Nah, ketika dibuka berarti dia kendor, si sensor tidak bekerja atau switch itu tidak bekerja pada mekanik motornya. Kemudian ketika ditutup, si switch pada mekanik motornya itu ketarik, baru dia bekerja. Nah, ada baiknya kita tes terlebih dahulu ya teman-teman, untuk mengetahui apakah benar memang di sini masalahnya. Nah, ini adalah cara kerja dari sensor switch itu. Nah, ini sensor yang dia sensor kelistrikannya yang tadi sudah kita ukur. Nah, dia ketika tertutup dia akan menyambung. Ketika dibuka dia terputus. Kalau yang ini door switch yang terhubung seri dengan timer itu tadi. Kemudian yang satu lagi untuk sensor di mekanik motornya, motor pengering ini, dia ada lagi sensor yang mengait ke pintu kap ya, pintu dari tutup ruang pengering. Sebentar saya cari ini dulu. Saya cari tempat buat nempatin kameranya yang bagus di mana. Karena kebetulan belum ada asisten ya teman-teman. Oke, saya menggunakan satu tangan aja udah. Nah, dia seharusnya di sini nih kayaknya. Nah, dia ngunci ke sini. Jadi dia ketika tertutup dia akan menarik switch motornya itu. Jadi di samping ada sensor elektrik yang buat dari steker, dia juga punya sensor switch yang buat ke mekanik motornya teman-teman. Saya kira udah bagus sih, jadi mekanik dan elektriknya. Nah, ini kita coba cek. Nah, ternyata dia berfungsi ya teman-teman. Nah, berarti sudah bisa kita pastikan masalahnya adalah di switch mekanik pada motor atau dinamo pengeringnya. Jika sudah ketahuan begini enak ya, kita ganti aja udah. Kebetulan sudah tidak bisa dipakai, kita ganti pakai kawat aja teman-teman ya. Saya gunakan ini kawat bekas. Dia sebenarnya kawat ini nih, kawat apa ya? Kawat pemanas nih. Daripada nganggur nggak dipakai, lumayan lah. Ya, jadi mekanik itu sebenarnya nggak
nggak cuman bisa benerin ya teman-teman, jadi kita juga harus bisa modifikasi. Jadi barang-barang yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai pengganti kalau emang spare-nya kita tidak punya. Ya seperti saya, karena nggak tahu masalahnya di mana, kita juga tidak prepare, kita pakai alat atau apa yang ada aja dah, yang penting mekaniknya itu sesuai. Oke, sekarang kita coba lagi setelah terpasang. Jangan lupa jangan disentuh lempengan besi pada door switchnya teman-teman, masih mengaliri listrik ya. Oke, berarti sudah berfungsi, motornya sudah bisa berputar. Simple ya sebenarnya teman-teman, kalau kita mau belajar, mau ya seenggaknya berani dulu. Apa salahnya kita coba-coba di rumah, bongkar-bongkar sendiri. Ya, meskipun mentok-mentok kita tinggal panggil orang ya kan, seenggaknya buat belajar, siapa tahu nambah pengalaman ya, untung-untung bisa. Ini mesin cuci sudah hampir 10 tahun ya teman-teman, baru rusak ya. Kita kembali lagi pasang tutupnya ya, kita rapiin. Jangan lupa kita kembalikan seperti sedia kala. Kita isolasi, kita kasih plastik biar kita pastiin tidak ada air yang mengalir ke komponen kelistrikannya. Sebenarnya yang mesti dipahami adalah kita bisa baca wiring, kita bisa baca jalur-jalur dari kelistrikan, juga cara kerja atau mekanik dari apapun itu. Oke teman-teman, untuk memastikan kembali kita akan coba lagi menghidupkan mesin cucinya. Kita putar bagian timernya. Oke, kedengaran menyala ya si motor pengeringnya ini. Oke, kalau kita buka dia tutupnya, maka motor otomatis langsung mati, putarannya langsung berhenti. Kalau cuman sekedar kita matiin timer, dia sebenarnya motornya pelan-pelan dia berhentinya. Cuman ketika covernya itu yang kita buka, kasih motor otomatis langsung berhenti. Jadi kayak semacam tidak ada jeda gitu. Karena apa? Karena si pintu ini dia langsung terhubung ke mekanik motor yang tadi putus itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika ada kesulitan silahkan komentar dan bertanya. Terima kasih.